Halo Sobat Bangga Kencana, jumpa lagi dengan kami penyuluh KB Sahabat Keluarga Indonesia. Kali ini kita berbicara dalam acara BBJ, Bincang Jumat bersama perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Kami menyapa dari kawasan utara Provinsi Bali, tepatnya Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali. Nah, saya Niwayan Sumertiani, bisa dipanggil Ani, ditemani oleh rekan saya yang cantik, Ari Manafe, yang biasa dipanggil dengan Ari. Iya, selama beberapa menit ke depan kita akan menyapa rekan-rekan semua seputar program Bangga Kencana dan program pembangunan keluarga lainnya. Nah, kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Kami ingatkan kepada rekan-rekan semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar kita bisa terhindar dari COVID-19. Oh ya Bu Ari, tentang bincang-bincang kita kali ini, enaknya kita bahas apa ya supaya kita nggak bosan setelah dari hari Senin sampai hari Kamis kita melaksanakan tugas. Apa kira-kira ya tema yang bagus untuk kali ini? Kalau saya sih ingin tentang bisa karena cinta. Bisa karena cinta. Tema yang unik. Iya. Apa sih maksudnya bisa karena cinta itu? Tumben loh saya dengar bisa karena cinta. Ya biar sedikit menarik lah. Oke. Bisa karena cinta ya ini hubungan dengan pekerjaan kita ya. Sebagai PKB Sahabat Keluarga Indonesia atau penyuluh keluarga Bangga Kencana. Ya. Jadi bisa akhirnya kita bisa melakukan tugas pekerjaan kita dengan baik dan benar kalau kita mencintai pekerjaan kita itu. Oh, kalau kita tidak cinta, bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik? Sama kayak cintanya dengan suami ya? Iya, cinta dengan suami, dengan anak, juga pekerjaan. Ngomong-ngomong tentang pekerjaan, kira-kira di tahun 2022 ini yang menjadi sesuatu yang baru ataukah yang menjadi prioritas dari pekerjaan Bu Ari sendiri atau penyuluh KB itu sendiri apa ya? Yang sudah pasti saat ini awal tahun kita harus melakukan penginputan kepada Nyusiga. Oh, Nyusiga berarti database di Nyusiga wajib kita input. Kemudian yang berikutnya adalah TPK dalam rangka percepatan pencegahan stunting. Ada namanya tim TPK. Mungkin bagi sobat di rumah, TPK ini sesuatu yang baru ya. Bisa nggak kira-kira Bu Ari jelaskan sedikit aja tentang TPK itu sendiri? TPK itu adalah tim pendamping keluarga. Iya. Tim yang dibentuk dalam rangka percepatan pencegahan stunting. Nah, tim ini terdiri dari 3 unsur. Ada unsur bidan atau dari kesehatan, ada unsur PKK, kemudian ada unsur dari kader KB. Oh, berarti ada 3 unsur ya Bu, PKK, kader KB, dan bidan. Nah, tugasnya secara singkat, tugas dari TPK itu sendiri. Tugas TPK itu adalah melakukan pendampingan kepada keluarga. Dan ada sasaran. Oh ya, sasarannya adalah ada 4. Yang pertama itu adalah catin, calon pengantin. Yang kedua ada ibu hamil. Kemudian yang ketiga ada ibu pasca salin, ibu menyusui atau ibu nifas. Kemudian yang keempat adalah baduta, keluarga yang mempunyai bayi usia 0 sampai 5 tahun, keluarga balita. Iya. Dari sasaran itu melakukan pendampingan ya kepada mereka. Nah, kira-kira sebelum TPK itu melakukan pendampingan kepada keluarga, apa saja yang harus dilakukan oleh rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, tim pendamping keluarga, agar proses pendampingan atau kegiatan pendampingannya itu bisa berjalan dengan baik, Bu Ari? Betul, pertanyaan yang bagus, Bu. Jadi semua tugas TPK dia harus dilakukan awal itu dengan perencanaan. Jadi apa sih yang harus dilakukan oleh TPK itu? Yang pertama mereka harus punya perencanaan. Dan PLKB, PKB yang harus memfasilitasi. Ya, jadi memimpin rapat TPK. Kemudian di sana mereka sebelum melakukan kegiatan itu mereka harus laporkan dulu ke Pak Mekal, laporkan juga ke Kadus. Mereka akan melakukan tugas pendampingan. Nah, itu kemudian mereka bagi wilayah sasaran. Jadi mungkin di desa ada 3 TPK, ada beberapa dusun di sana itu dibagi, misalnya TPK tim 1
di wilayah dusun ini, TPK 2 di dusun ini. Jadi istilahnya mereka sudah punya wilayah binaan masing-masing. Jadi biar tidak campur aduk nanti TPK yang di sini ngambil di dusun yang lain. Kan nanti sasarannya jadi kacau, bisa sampai satu sasaran bisa lebih dari satu tim. Jadi mereka harus bagi wilayah. Setelah bagi wilayah, itu tim itu harus melakukan pemetaan atau pendataan sasaran. Jadi mereka harus mendata dulu sasaran catin siapa saja, sasaran ibu hamilnya siapa saja, kemudian sasaran bumil atau baduta itu siapa saja. Nanti di sana setelah mereka memetakan sasaran mereka, itu mereka bisa mendapatkan data di Bu Bidan, bisa di Pak Kadus, atau mungkin dari hasil PK21. Itu mereka bisa dapatkan sumber datanya di sana. Nah, setelah mereka mendapatkan data, mereka bisa melakukan jadwal kunjungan. Susun jadwal ya Bu? Iya, susun dulu jadwalnya. Jadi mereka masukkan dulu sasarannya siapa saja. Kemudian bulan Januari ini siapa saja yang kita kunjungi. Jadi biar tidak kacau, dia sudah punya data basis. Oh, bulan ini saya kunjungan ke ibu hamil. Nah, ibu hamil itu kan dilakukan kunjungan paling sebanyak 8 kali. 8 kali itu maksimal ya kunjungan bagi ibu hamil. Maksimal 8 kali yang dilakukan. Jadi istilahnya selama dia hamil. Selama ibu itu hamil. Kalau seandainya dia pas kita kunjungan hamilnya sudah 6 bulan, berarti kan lagi 3 kali ke depan. Sampai dia melahirkan. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh Kadar. Kemudian ada kunjungan juga ke ibu Catin. Catinnya? Kalau Catin itu masa sebelum dia melakukan acara pernikahan. Itu dilakukan 3 bulan sebelum acara pernikahan. Nah, itu dilakukan 2 kali kunjungan, 2 kali pendampingan. Kemudian kalau untuk ibu pasca salin itu juga 2 kali dalam setahun. Kalau ibu pasca salin kan cuma 42 hari. Jadi kita kemudian kalau ibu baduta, keluarga baduta itu juga dilakukan 2 kali setahun. Iya, berarti intinya yang hanya 8 kali itu adalah ibu hamil saja. Yang selain ibu hamil, sasaran yang lainnya itu maksimal dikunjungi selama 2 kali, sebanyak 2 kali ya. Nah, tadi jadwal udah, kemudian kita pemetaan wilayah sudah. Kira-kira apa lagi yang perlu disiapkan oleh kader-kader TPK kita sebelum mereka turun ke lapangan supaya nantinya proses pendampingan kepada sasaran itu tepat penyampaian materinya. Ada kiat-kiatnya nggak? Apa sih yang harus disiapkan sebelum mereka itu turun ke lapangan? Ya, pasti Bu. Yang sudah pasti dia harus punya ilmu dulu. Bekal ilmu. Kemarin mereka kader-kader ini kan sudah dapat pelatihan. Tentang materi apa yang harus mereka sampaikan. Setelah mereka dapat ilmu, mereka juga harus menyiapkan apa-apa saja yang perlu dicatat, pencatatan pelaporan. Jadi pada saat mereka kunjungan nanti ada formulir yang harus mereka bawa, apa yang harus mereka tanyakan, dan mereka harus punya trik atau kata kunci. Pesan kunci yang harus mereka sampaikan nanti pada saat melakukan pembinaan pendampingan. Itu ada beberapa pesan kunci bisa kita melihat di sini. Kalau untuk Catin, kalau untuk Catin itu yang mereka harus sampaikan, yang perhatikan adalah tentang usia. Berarti nggak boleh terlalu muda? Iya, usia untuk ideal untuk menikah. Jadi diharapkan Catin-Catin ini menikah di usia ideal, yaitu usia 21 untuk wanita, untuk yang pria 25. Kemudian mereka juga harus tahu usia ideal untuk melahirkan. Kurun reproduksi sehat ya? Masa reproduksi sehat yaitu umur 21 sampai 35. Kalau kita di BKKBN kan biasanya dikenal dengan istilah 4 terlalu. Bukan terlalu lagunya Fiti Vera ya. Jangan suruh saya nyanyi. Saya paling nggak bisa loh nyanyi-menyanyi. Jadi nanti mereka ini akan dilakukan indikator-indikator yang harus mereka perhatikan dalam melakukan pendampingan ke Catin. Yaitu pertama tadi sudah faktor usia. Kemudian yang kedua adalah berat badan ideal. Jadi Catin ini harus punya berat badan yang ideal. Istilahnya biasanya diistilahkan dengan IMT, indeks massa tubuh. Jadi berat badan dengan tinggi badan itu seimbang. Nggak boleh berlebih ya? Iya, dia ada batas normal. Ada batas normal. Batas normal yaitu kalau normal itu 18,5,
sampai 25. Iya. Kalau yang terlalu di bawah 18,5 itu namanya kurus. Kurus ya. Kalau di atas berlebihan ya obesitas ya, itu biasanya diistilahkan dengan obesitas itu di atas 25. Jadi kalau yang ideal itu adalah 18,5 sampai 25. Idealnya itu ya untuk IMC. Kemudian itu, yang perlu diperhatikan juga di sini adalah status gizinya. Ya, Status gizi daripada catin ini yang ditandai dengan pengukuran lila, lingkar lengan atas. Nah, itu normalnya adalah 23,5 cm. Kalau di bawah itu berarti dianggap kek. milk Ya. catin kek ya. Iya, kekurangan energi kronis. Oh, kekurangan energi kronis. Kemudian juga perlu diperhatikan di sini tentang HB-nya, kadar hemoglobinnya, yaitu harus normalnya itu adalah 12,16 gram per desiliter. Ya. Terus untuk mengetahui tentang HB ini kan nggak bisa diukur sembarangan ya. Iya. Jadi sebelum itu Catin di mana ya bisa mengetahui atau pemeriksaan HB itu? Oh ya, jadi catin ini nanti diarahkan untuk memeriksakan dirinya, kesehatannya itu ke puskesmas. Dari sana setelah mereka melakukan pemeriksaan di puskesmas, hasilnya itu nanti mereka akan dikasih aplikasi LC-Mil. Aplikasi LC-Mil yaitu elektronik siap nikah dan hamil. Jadi nanti data yang mereka sudah dapatkan itu mereka masukkan ke dalam aplikasi itu, dia input sana. Nanti akan ada hasilnya, apakah catin ini layak nikah atau tidak. Layak nikah atau tidak, berarti ada rambu-rambunya ya, kayak Ada rambu lalu rambu-rambu, lintas ya. ya. Kalau di dalam aplikasi LC-Mil itu kira-kira di mana ya mereka Catin kita ini dapat mendapatkan aplikasi itu? Mereka bisa install di Play Store. Oh, Play Store. Cari aplikasi LC-Mil, nanti di sana tinggal memasukkan data-data mereka, nanti tinggal mereka melihat hasilnya setelah diisi, ada warna hijau dan ada warna merah. Kayak lampu lalu lintas ya. Iya. Jadi kalau warna hijau berarti dia sudah siap nikah. Kalau Iya. merah berarti beresiko. Kalau beresiko ini apa yang harus dilakukan oleh Catin itu? Ya, mereka harus melakukan pengobatan. Seperti mungkin dia kena anemia, dia harus melakukan pengobatan, meminum pil tambah darah. Ada tablet Misalnya tambahan. badannya terlalu kurus, mungkin dia harus mengkonsumsi makanan bergizi biar lebih sehat. Jadi yang kita utamakan di sini adalah bagaimana ibu itu sebelum dia menikah dia sudah kondisi hamil. Jadi nanti setelah menikah dia akan melahirkan anak-anak yang sehat. Oh ya, satu lagi mengenai Catin itu sendiri. Bagaimana kalau seandainya Catin ada yang merokok? Oh ya, ini merokok juga dilarang ya. Jadi selain pemeriksaan kepada wanitanya harus juga pemeriksaan kepada yang pasangan prianya. Jadi wanita ini tidak boleh sampai terpapar asap rokok. Kemudian kalau untuk untuk pria itu yang perlu dia screening hanya umur, usianya, sama terpapar asap rokok, dia terpapar atau tidak. Jadi kalau untuk pria tidak terlalu banyak. Yang lebih diutamakan di sini adalah kondisi kesehatan daripada catin wanita. Oh ya, berarti dapat disimpulkan bahwasanya selain prewedding, pemeriksaan prekonsepsi ini sangat penting bagi catin-catin kita. Nah, itu baru satu sasaran. Kemudian kalau ibu hamil, pesan kuncinya apa? Kalau untuk ibu hamil itu yang perlu kita pesan. Ini ibu hamil kan kalau pemeriksaan kesehatan itu wajibnya 6 kali. 6 kali. Ya. Seperti istilah Wiro Sableng ya. Kalau Apakah Wiro ada dari Sableng 212? kan ada jurusnya 212. Kalau kita di sini bukan 212 tetapi 213. 1, 3. Maksudnya? Jadi maksudnya gini, dia melakukan pemeriksaan kesehatan itu di trimester pertama itu 2 kali. Ibu hamil ini. Kemudian di trimester kedua cuma sekali. Di trimester 3 karena sudah mau menanti kelahiran itu harus dilakukan 3 kali. Berarti 2, 1, 3. Itu pemeriksaan kesehatannya. Tapi pendampingan tetap 8 kali. Selain itu ada lagi mungkin pesan. Dia juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Berarti ada 2 ya, Catin ada 2 pesan kunci. Bukan Catin ya, saya salah lagi nih. Ibu hamil ada 2 pesan kunci, yaitu pemeriksaan kesehatan minimal 6 kali dan memperhatikan asupan gizinya. Nah, kemudian untuk ibu pasca persalinan, pesan kuncinya? Kalau ibu pasca persalinan sudah otomatis dia harus perhatikan kondisi kesehatannya. Jadi masa-masa di mana baru habis melahirkan, dia mengeluarkan tenaga yang lumayan, dia harus
melakukan istirahat dan juga mengkonsumsi makanan yang bergizi. Karena apa juga nanti anaknya akan memperoleh ASI dari ibu ini. Jadi supaya bisa ASI eksklusif ya Bu ya. Jadi harus memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Kemudian ingatkan juga dia baru habis melahirkan, harus ingatkan juga untuk ber-KB. KB. Iya. KB apa yang bagus Bu? KB itu disesuaikan dengan keadaan dari akseptor itu. Jadi tidak semua ini, misalnya dia sakit varises atau apa, dia tidak boleh menggunakan hormonal. Jadi nanti disesuaikan. Nah, itu harus dilakukan konseling. Ya, melakukan konseling berimbang kepada calon akseptor. Jadi tidak bisa sembarangan aja kita kasih, harus lihat dulu berdasarkan konseling itu. Dan nanti pemilihan untuk menggunakan KB itu akan diserahkan kembali kepada akseptor berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh PLKB atau mungkin dari bidan. Ya. Nah, itu untuk ibu pasca persalinan. Kemudian ada lagi ya? Ya, untuk kalau ibu baduta. Oh, Untuk keluarga yang yang mempunyai ya, baduta. Kira-kira pesan kuncinya? Pesan kunci di sana adalah bagaimana mereka memperoleh ASI eksklusif. Yang kedua adalah makanan pendamping ASI sampai umur 2 tahun itu diperlukan. Kemudian imunisasi harus ingat, rajin dibawa ke posyandu. Kemudian juga harus melakukan pemantauan tumbuh kembangnya di BKB, Bina Keluarga Balita, yang dilakukan dengan KKA, Kartu Kembang Anak. Oh ya, saat ini katanya ada KKA online ya yang bisa diakses oleh ibu-ibu kita di rumah melalui Play Store dengan kapasitas yang cukup sedikit, hanya memerlukan memori sekitar 7,8 MB, maka kita bisa mendapatkan KKA online yang berguna untuk pemantauan tumbuh kembang balita. Nah, itu mengenai TPK tadi ya, banyak sudah kita bahas. Kembali lagi, bekerja dengan hati, kan gitu tadi. Bekerja dengan hati tentunya untuk mewujudkan kita bisa bekerja kan harus ada moto atau moto kerja ya. Moto kerja Bu Ari itu sendiri apa sih? Kalau moto kerja saya adalah do it, do it, for do it. Nah, kok duit aja ya? Iya. Bu Ari suka sama duit ya? Iya, mata pasti duitan. suka. Tapi nggak naif ya, kita bekerja kan untuk duit. Iya pasti. Tapi penasaran, duit, with duit, for duit. Maksudnya gini, do it kan lakukan sesuatu. Ini bahasa Inggrisnya, kita pakai bahasa Inggris sedikit ya. Oh, do it. Do it, lakukan sesuatu. Saya kira do it. Ya, kemudian ada with do it. Apa itu do it? Do artinya kita lakukan dengan doa. D berarti dengan doa. Kemudian usaha. Kita doa tapi kita tidak melakukan usaha kan tidak mungkin tercapai. Tidak akan tercapai. Kemudian lakukan inovasi. Inovasi. Kemudian setelah kita lakukan inovasi, kita lakukan itu dengan tekun. Nah, itu do it with do it. For do it. Nah, kalau for do it yang pertama D. Apa yang ingin kita dapatkan? D artinya yang kita ingin dapatkan data, dapatkan dukungan. Data, ya. Kita dapatkan dukungan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, udah pasti pingin uang kan? Ya, kita kan pingin uang pasti ya, uang. Tentunya. Yang ketiga, kita dapatkan ilmu. Sejak kita jadi PLKB banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Itu mau di rumah baca, ada Diskata dan lain-lain aplikasi lain, LCMIL. Kemudian Silili. Silili maksudnya itu banyak sekali materi-materi yang kalau kita mau belajar kita tidak akan kekurangan materi baik dalam bentuk video, modul dan lain-lain, itu banyak sekali. Termasuk itu ilmu ini ya kita sekarang. Yang paling senang lagi kita punya banyak teman. Teman kan dapat teman banyak sekali kemana-mana, pembinaan kita ke Grogga ada teman kader di sana, ada di misalnya ke Busung Biu ada juga teman. Jadi kita tuh di mana-mana punya teman. Nah itu belum lagi suka duka PLKB nanti kita ke desa, kita punya teman, punya kader, kita lakukan kunjungan. Bu Wayan pernah nggak kunjungan ke kader pulang bawa gagapan? Sering. Kalau ke daerah atas biasanya kalau nggak dapat sayur, dapat buah. Oh iya. Kadang-kadang musim durian dikasih durian, Bu hari ini bawa pulang oleh-oleh. Itu senangnya kita ya dapat teman. Ya? Jadi kita banyak punya teman, banyak menjalin persaudaraan, program kita jalan, manfaat banyak sekali yang kita peroleh. Iya Bu Ari, karena kita dibatasi waktu ya. Mungkin kesimpulan atau
dibilang penutup lah untuk kegiatan atau bincang-bincang Jumat kita kali ini. Silakan ditutup. Saya sih nggak Ada punya. closing statement ataukah mau gimana? Ya saya pesannya lewat lagu aja ya. Lewat lagu. Wow. Ya, pesannya Kita lewat dihibur lagu ya aja lewat ya. BBJ Ya ini. sekalian menghibur teman-teman ya. Silakan Bari. Oke. Saya punya lagu yang judulnya adalah PKB Sahabat Wow. Keluarga. Sesuai ya dengan baju kita ya. PKB Sahabat Keluarga. Tapi jangan tertawain ya kalau suara saya jelek. Kita Saya sama-sama akan membedakan. coba ya. Ayo silakan Bari. Nah, ini saya akan coba nyanyi. PKB penyuluh keluarga berencana, sahabat keluarga Indonesia. Wow. Pelopor pembangunan keluarga berkualitas, membina generasi berencana. Semangat membangun, menjalin persatuan bersama dengan para mitra kerja. Sukseskan program keluarga berencana, keluarga sehat, bahagia, sejahtera. Janganlah engkau ragu, sing-singkan lengan baju, para keluarga selalu siap nantimu. Lakukan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, kembangkan selalu potensi dirimu. Ayo bergandengan tangan, bersatu sukseskan program. Bangsamu selalu menanti karyamu. Iya, aduh suaranya Maaf, itu loh. lagi serak-serak becek, salah serak basah. Maklum musim hujan. Iya, Sobat Bangga Kencana, demikian bincang-bincang kita dari kawasan utara Provinsi Bali, tepatnya Kecamatan Sawan, Buleleng. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tidak lupa, ayo ke Kecamatan Sawan, ke Desa Lemuki. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye. Berencana itu keren.